Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah aku ciptakan di dunia ini yang batil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang beriman, kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah ciptaan Allah. Tidak satupun yang ada di dunia ini dari seluruh alam ini kecuali kerja dan perbuatan Allah, makhluknya Allah. Orang kadang-kadang bingung bahwa keadaan yang dihadapinya itu adalah sesuatu hal yang membuat dia semakin terpuruk. Padahal sesungguhnya jika kita kembalikan kepada ayat ini, maka di balik ciptaan Allah itu yang dianggap orang memiliki madarat, di sana tersimpan manfaat yang luar biasa. Seorang pencuri Allah ciptakan ketika kita berpikir negatif, maka pencuri sangat merugikan masyarakat. Tapi ketika kita berpikir positif, sesungguhnya pencuri, perampok itu memiliki manfaat yang luar biasa. Ratusan dan bahkan mungkin ribuan pabrik-pabrik kunci di seluruh dunia, pengamanan mobil, pengamanan motor, dan pengamanan segala macam, munculnya berangkas-berangkas segala macam. Ini dalam rangka untuk mengamankan mereka dari pencuri. Jutaan karyawan bisa beli mobil, beli rumah, beli segala macam, karena Allah menciptakan pencuri, manfaatnya pencuri semua menjadi berkah. Di balik ada sisi negatifnya, Allah berikan sisi positifnya. Bahkan satpam sendiri itu harus berterima kasih kepada pencuri. Kenapa? Dia ada karena menjaga dari pencuri-pencuri dan perampok-perampok. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan corona, COVID-19, yang saat ini menjadi topik dunia. Dunia berpikir bagaimana bisa menyelamatkan dari wabah ini. Orang mengeluh dan hampir seluruh negara merasa corona begitu mengganggu. Tapi subhanallah, saya melihat corona adalah karunia. Corona memang wabah, tetapi di balik wabah itu memiliki berkah yang luar biasa. Mungkin wabah ini, musibah ini hanya 25%, tapi 75% wabah itu mengandung karunia yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya corona, maka tempat-tempat kemaksiatan tutup. Tidak satu, tidak dua, tidak 100, 200, mungkin ribuan klub malam, ribuan tempat perjudian, ribuan tempat prostitusi berhenti total karena ada corona. Manfaatnya corona, banyak sekali orang sekarang, semakin hari semakin banyak dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon munajat kepada Allah. Ya Allah, pulihkan bangsa ini, pulihkan negara ini, berikan kemudahan kepada kami menghadapi virus yang luar biasa ini. Sajadah digelar, tasbih diputar, membaca tasbih, membaca istighfar dalam rangka memohon kepada Allah agar wabah corona ini segera dihilangkan. Lagi-lagi corona membuat orang semakin dekat dengan Allah. Manfaatnya corona, subhanallah, seorang bapak yang sibuk dengan pekerjaannya,
Seorang ibu yang kadang-kadang 1 minggu hanya sekali bertemu dengan putranya, saat ini dipaksa oleh Allah untuk setiap hari 24 jam menemani anak dan keluarganya. Suami menemani istri dan anak-anak. Bagaimana bisa merasakan hebatnya pekerjaan seorang guru? Bagaimana bisa merasakan bagaimana luar biasanya perjuangan seorang kiai, seorang ustadz di pesantren, memberikan pengajaran kepada putra-putrinya yang saat ini kemudian dikembalikan kepada mereka. Mereka bisa merasakan luar biasa perjuangan para ustadz dan para guru-guru. Keluarga yang tadinya susah ketemu, sekarang menjadi setiap hari ketemu. Keharmonisan rumah tangga semakin tinggi. Angka selingkuh itu semakin menurun. Kenapa? Tidak ada waktu. Mau alasan ke kantor, kantor tutup. Mau alasan bekerja, bekerja di mana? Semuanya lockdown. Tidak ada pilihan lain kecuali semakin memperbaiki hubungan dengan keluarga masing-masing. Kiai berceramah ke sana kemari, tidak pernah didengarkan. Tapi ketika Allah menurunkan corona, subhanallah, di mana-mana rumah tangga menjadi lebih baik. Mereka lebih care dengan anak dan istrinya. Mereka lebih care dengan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mereka lebih menjaga keluarganya dari api neraka. Mengajak sholat, mengajak beribadah, menyimak anaknya tahfidzul Quran dan macam-macam. Ini dalam rangka termasuk bagian penting dari bagaimana corona ini ada sehingga manfaat bagi semuanya. Berkat corona, mungkin orang bilang, kenapa masjid ditutup untuk Jumatan? Kenapa masjid ditutup untuk jamaah? Sebetulnya ini juga merupakan peringatan Allah. Kamu bangun masjid di mana-mana, kamu perbaiki masjid di mana-mana, tapi tidak pernah kau makmurkan masjid. Engkau berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba memperbaiki masjid, tapi engkau sama sekali jauh dari masjid. Hatimu jauh dari masjid. Sekarang Allah tutup. Kamu bisa merasakan bagaimana nikmatnya berjamaah di masjid. Bagaimana engkau bisa merasakan hebatnya Jumatan di masjid. Allah menyadarkan kepada kita untuk kembali kepada Allah, memakmurkan masjid ketika wabah ini ditarik kembali oleh Allah. Berkahnya corona, tidak ada lagi prostitusi, tidak ada lagi pencurian sangat kecil sekali. Kenapa? Orang sudah menjaga rumahnya masing-masing. Penjamretan menurun tajam, pemerkosaan menurun tajam, hampir seluruh kejahatan menurun tajam. Allah memberikan peringatan dengan corona, semua menjadi berubah. Mungkin ekonomi kita hancur dan porak-poranda, tapi bukankah keluarga itu lebih penting daripada ekonomi? Bukankah iman itu lebih penting daripada ekonomi? Dan bukankah kebersamaan, kebersatuan, mohon ampun kepada Allah itu lebih utama daripada uang? Allah menggantikan rezeki bukan hanya dari uang. Rezeki berkumpul dengan keluarga, rezeki kesempatan bersama dengan keluarga, dengan anak, rezeki kesempatan untuk bermunajat kepada Allah di rumah masing-masing. Yang tadinya rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, setiap hari sekarang anak kita, istri kita, atau mungkin kita akhirnya membaca Al-Quran. Facebook di mana-mana, yang tadinya memamerkan kekayaannya, memamerkan kekuatannya, sekarang lenyap. Isi-isi statusnya membahas tentang keprihatinan, membahas tentang bagaimana kita lepas dari ini semuanya. Dan semua bersatu memohon kepada Allah agar wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti, adanya corona ini akan menciptakan semakin mengakui bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Kadang-kadang ulama, kiai mengabarkan tentang neraka, mengabarkan tentang bagaimana dahsyatnya siksaan Allah, tapi orang tidak pernah memperhatikan. Tapi begitu Allah menurunkan corona, subhanallah, semua menjadi berubah. Semua takut dan akhirnya lari kepada Allah, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, corona adalah karunia.
jangan engkau bersedih, karena ada hikmah yang paling besar di sana. Tambahnya keimanan, tambahnya kesabaran kamu, dan bahkan tambahnya qanaah kamu. Yang biasa kau menghambur-hamburkan uang di mall, kau menghambur-hamburkan uang di kafe, kau hambur-hamburkan uang di diskotik, atau kau hambur-hamburkan uang yang tidak ada artinya. Begitu corona ini ada, subhanallah, semua orang menjadi qanaah. Semua orang menjadi qanaah, mencukupi keluarganya dan tidak berfoya-foya. Harta dipakai hal yang baik. Masih ratusan kali, banyak sekali lagi kalau kita menggali manfaat daripada corona ini. Yang jelas, bagi saya, corona adalah karunia. 75% karunia, 25% wabah. Yang kita memohon kepada Allah agar wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga adanya corona ini menambah keimanan kita, menambah rasa syukur kita kepada Allah, semakin introspeksi diri kita kepada Allah, dan insya Allah Allah akan mempersiapkan dan pasti mempersiapkan rezeki buat kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini yang tidak mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jangankan kita, semut pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Allah turunkan corona, Allah juga akan turunkan rezeki buat kita. Jangan khawatir, jangan takut. Allah pasti menjamin kehidupan kita. Tetap ikhtiar, maksimalkan ikhtiar, maksimalkan doa, serahkan dirimu kepada Allah, bertambah takwa kepada Allah, semakin bertaubat kepada Allah. Insya Allah, Allah bersama kita dan Allah memberikan keberkahan hidup kita yang terbaik bagi kita, dan kita menjadi hamba Allah, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.